Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Anda, para pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq dapat kembali menyapa Anda dalam program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Perlu kami informasikan bahwa sebelum pelaksanaan ini, telah kami lakukan protokol kesehatan, seluruh kru yang bertugas telah divaksin dan juga menjalani tes antigen. Baiklah para pemirsa Tawaf TV sekalian, reputasi dan karakter pemimpin serta seluruh jajarannya merupakan kunci dalam kesuksesan badan usaha milik negara. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, melalui keputusan Menteri BUMN pada tanggal 1 Juli tahun 2020, bahwasanya seluruh perusahaan plat merah wajib mengimplementasikan transformasi akhlak sebagai nilai inti ataupun core value di perusahaan plat merah. Dan akhlak sendiri merupakan sebuah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan senang sekali pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Afriwandi, Direktur Human Capital Management dari PT Telkom Indonesia. Dan kita bersama akan membahas tentang penerapan akhlak di Telkom Indonesia. Namun sebelum itu, kita akan saksikan terlebih dahulu video profil dari Bapak Afriwandi sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Afriwandi lahir di Bukit Tinggi pada 3 Maret 1971. Afriwandi kini menjabat sebagai Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST Telkom yang diselenggarakan pada 28 Mei 2020. Afriwandi merupakan seorang lulusan Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Telekomunikasi Bandung dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Islam Sumatera Utara. Pria berusia 50 tahun sebelumnya menduduki posisi sebagai General Manager of National Segment of Welfare Service Unit PT Telkom Indonesia, Deputi Eksekutif General Manager Divisi Business Service PT Telkom Indonesia, Eksekutif General Manager Regional 7 PT Telkom Indonesia. Bahkan sosok Afriwandi juga pernah menjabat sebagai Advisor CEO PT Telkom Indonesia, SVP Corporate Secretary PT Telkom Indonesia, dan kini Afriwandi menjabat sebagai Direktur Human Capital Management PT Telkom Indonesia. Beberapa kualifikasi khusus yang diikuti Afriwandi diantaranya Seminar Global Talent and International Expansion Telkom Corporate University Bandung, Indonesia, International Leadership Program Level 1 INSEAD di Fontainebleau, Prancis, dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pelatihan kepemimpinan level 1 atau SUSPIM Telkom Indonesia di Bandung, Indonesia. Pelatihan penting kepemimpinan di Universitas Columbia, New York. KTT tempat kerja digital Gartner di London, Inggris. Pertemuan kelompok ahli indikator telekomunikasi ICT IGTI dan pertemuan ahli ke-7 kelompok indikator rumah tangga ICT IGH di Jenewa, Swiss. Selain itu, Afriwandi juga sukses meraih penghargaan di antaranya nilai luar biasa dalam program kepemimpinan internasional level 1, 3 besar pelatihan kepemimpinan level 1 atau SUSPIM, Satya Lancana Wirakarya, Telkom Indonesia Corporate of the Year 2020, Corporate Secretary and Corporate Communication Terbaik Indonesia, dan masih banyak penghargaan lainnya yang telah diraih Afriwandi. Baik para pemirsa, baru saja kita menyaksikan video profil dari Bapak Afriwandi sebagai Direktur Human Capital Telkom Indonesia. Dan langsung saja kita akan sapa Bapak Afriwandi yang telah hadir di samping kita pada saat ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak?
Sangat baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Bapak dan kita semua, terutama penonton, terbebas dari pandemi COVID-19. Dan Bapak, saat ini saya senang sekali bisa duduk di samping Bapak untuk berdiskusi dan banyak mencari ilmu terkait dengan Telkom Indonesia, khususnya penerapan akhlak, Pak. Karena kita tahu bahwasanya Telkom Indonesia adalah perusahaan yang sangat besar yang bergerak pada bidang jasa. Dan Telkom telah berdiri sejak tahun 1965. Berarti sekarang memasuki usia yang ke-56 tahun. Nah, pasti ini ada rahasia-rahasia dan kiat-kiat bagaimana di usia yang panjang ini Telkom bisa tetap eksis dan bahkan terus berkembang sampai saat ini. Nah, kita ingin tahu jawabannya ini dari Bapak Direktur. Mas Pangeran, dalam perjalanannya sebagai perusahaan teknologi, Telkom sangat akrab dan sudah terbiasa dengan berbagai perubahan atau transformasi. Hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi di dunia yang sangat cepat dari waktu ke waktu. Seperti kita ketahui bersama, Telkom hadir semenjak era telegram, kemudian telepon, dan selanjutnya berkembang ke era seluler dan internet, hingga ke era digital seperti saat ini. Perubahan atau transformasi tersebut hanya bisa dilakukan apabila perusahaan, dalam hal ini Telkom khususnya, karyawannya mampu beradaptasi dan berinovasi dari waktu ke waktu. Transformasi yang dilakukan diantaranya meliputi transformasi strategi bisnis, transformasi organisasi, dan transformasi budaya. Seperti saat ini, Telkom melakukan transformasi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital, di mana salah satu upaya terpenting adalah transformasi budaya perusahaan melalui penerapan core value akhlak. Seperti yang sudah sering digaungkan oleh Menteri BUMN, yaitu Pak Erick Thohir, untuk seluruh BUMN dan seluruh jajarannya. Syukur alhamdulillah, Telkom saat ini masih terus eksis dan mampu berkontribusi kepada negara sebagai salah satu BUMN terbesar, dan bahkan dalam kondisi pandemi pun saat ini formasi Telkom masih tetap terjaga dan masih dapat terus tumbuh dan berkembang. Berarti memang apa yang kita dengar tadi, Bapak juga menyebutkan tentang akhlak ya, Pak. Ya. Nah, sebenarnya core value yang disebutkan Bapak Menteri, Bapak Erick Thohir itu tentang akhlak. Tapi seberapa penting sih Pak posisi akhlak atau pengaruhnya terhadap Telkom Indonesia? Nah, ini Mas Pangeran, ini perlu saya jelaskan lebih jelas lagi ini betapa pentingnya. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Core value akhlak ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan seperti Telkom, ya, di mana setiap insan Telkom Group harus mengerti, memahami dan menjalankan core value akhlak dalam setiap perilaku sehari-hari, sehingga akhirnya ini akan menjadi kebiasaan atau sudah menjadi living di setiap insan Telkom Group. Nah, apa saja penjabaran dari core value akhlak tersebut? Yang pertama, A-nya itu amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, yaitu merupakan penjabaran terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita sendiri gitu sebagai karyawan, ya. Kemudian yang ketiga, H itu harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan satu sama lain. Yang L yaitu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang A kedua yaitu adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kita mampu beradaptasi, ya. Kemudian yang terakhir, K yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis satu dengan yang lainnya. Dan dalam hal ini kami sangat meyakini bahwa dengan core value akhlak kami semua dapat mencapai visi, misi, serta purpose perusahaan. Gitu, Mas. Menarik sekali ya, tadi ketika Bapak bilang loyal, saya pikir loyal itu ke perusahaan. Loyal itu ke atasan, ternyata it's beyond imagination. Loyalnya itu ke negara.
ya kepada bangsa dan negara, karena memang ini mungkin menjadi prinsip dari BUMN itu sendiri ya Pak ya. Betul. Dan ini sangat menarik, apalagi Bapak menyampaikan ini diterapkan untuk menjadi habit, dan pastinya ini menjadi rahasia juga bagaimana karyawan atau SDM yang ada di Telkom dapat berkolaborasi dan memaksimalkan potensinya. Baik, baru kita bicara sedikit, sudah banyak hal-hal yang menarik, tapi jangan kemana-mana, karena setelah pariwara berikut ini kita akan kembali berdialog dengan Pak Afriwandi untuk membahas tentang nilai-nilai akhlak yang ada di Telkom Indonesia. Baik, kembali lagi di program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri, masih bersama dengan tamu kita yang terhormat, Bapak Afriwandi. Baiklah para pemirsa sekalian, tadi kita baru mengupas sedikit tentang karyawan, karena biar bagaimanapun itu adalah karyawan ruhnya dari sebuah perusahaan. Baik Bapak, ini kan karyawan Bapak pastinya banyak sekali. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusia yang sebanyak itu Bapak dapat mengolahnya, sehingga ini menjadi kekuatan yang unggul untuk menjalankan perusahaan, Pak? Mas Pangeran, untuk bisa menjalankan transformasi dan tetap bisa tumbuh dan berkembang, Telkom memiliki sistem pengembangan karyawan untuk menciptakan SDM yang unggul. Jadi Telkom sudah mulai dari rekrut, masa bekerja, hingga menjelang pensiun, Telkom selalu mengembangkan karyawannya. Pengembangan SDM di Telkom dilakukan pada kompetensi kepemimpinan dan kompetensi teknikal, serta menyiapkan kurikulum atau pathway yang kita sebut pathway untuk pengembangan kompetensi karyawan sesuai dengan bisnis domain Telkom. Nah, ini saya kasih tahu nih, domain Telkom itu ada 3 ya. Pertama digital connectivity, digital platform, dan digital services. Dan yang paling penting adalah implementasi melalui role model, di mana seluruh senior leader harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi seluruh karyawan dalam mengamalkan core values akhlak di lingkungan Telkom Group. Demikian Mas. Oh baik. Ini poin nih yang paling penting saya dengar tadi, role model ya. Ini Pak, kalau saya boleh tambahkan, ada nih sebuah peribahasa bahasa Arab yang sangat terkenal, yaitu lisanul hal afsah min lisanul maqal. Yaitu bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan. Nah, pastinya ketika para pemimpinnya bisa memberikan contoh yang baik, itu pasti akan memberikan kesan yang kuat sekali kepada karyawan. Mungkin itu rahasianya di Telkom ya Pak. Dari atas sehingga bawahnya dapat mengikuti, mencontoh para pemimpinnya. Baik, ini menarik juga Pak, karena setelah saya lihat, ternyata di Telkom itu banyak juga diberdayakan teman-teman kita dari kaum difabel. Ya Pak ya. Ini memang menjadi sebuah hal yang menarik sekali. Dan apakah ke depan ini akan terus berlangsung Pak, teman-teman dari kalangan difabel untuk diberikan kesempatan dan akses untuk bekerja di perusahaan yang sangat besar ini Telkom? Ya, jawabannya singkatnya tentu. Nah, jawaban panjangnya, Telkom membuka peluang untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel ya, untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara kita tercinta ini dengan cara bergabung dan bekerja di Telkom. Saat ini Telkom mempekerjakan sejumlah karyawan difabel yang jumlahnya sangat banyak ya, yang bekerja di berbagai fungsi dan unit yang ada di Telkom. Saya sebutkan aja beberapa contoh. Sebagai agen di call center, Telkom punya call center. Kemudian juga sebagai operator di pusat pengelolaan jaringan, bahkan jadi pengajar dan pengembang modul pelatihan. Nah, serta di bidang lainnya seperti tenaga administrasi. Dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan difabel, Telkom senantiasa berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun berbagai lembaga yang menaungi penyandang disabilitas. Kedepannya, tentu Telkom akan terus melanjutkan program rekrutmen difabel ini sebagai wujud komitmen Telkom terhadap kesetaraan akses pekerjaan bagi siapapun warga negara Indonesia yang memenuhi syarat kapasitas dan profesionalismenya tentunya ya. Nah, demikian Mas Pangeran.
Berarti memang sangat baik ya, apalagi Pak kalau kita memandang juga karena kan ini Telkom bukan sebagai perusahaan saja, tapi dia adalah badan usaha milik negara. Pasti itu ada efeknya juga, mereka merasa kalangan difabel misalnya kadang mereka mendapat kesulitan, bukan hanya mendapatkan perhatian dari Telkom, tapi secara tidak langsung juga mendapatkan perhatian dari negara ya Pak. Ya, baik para pemirsa Tawaf TV, tentunya masih banyak hal lain yang akan bisa kita bahas. Tentunya setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di program BUMN Berakhlak. Terima kasih para pemirsa, Anda tetap bersama program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri, dan kita akan melanjutkan kembali diskusi kita dengan Pak Afriwandi. Pak, kalau kita lihat Telkom ini kan punya karyawan hingga puluhan ribu ya Pak. Pasti itu ada berbagai latar belakang, ras, suku, dan agama. Nah tentu sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sangat wajar di Indonesia, kita punya kebinekaan. Tapi kan ini bisa menimbulkan potensi juga ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, maka dengan banyaknya perbedaan agama yang ada di karyawan Telkom, bagaimana Bapak bisa mewadahi sehingga itu mereka merasa semuanya tersalurkan dan tidak ada terasa diskriminasi, dan mereka bisa bekerja dengan nyaman walaupun ada perbedaan agama di Telkom ini, Pak? Oh, itulah indahnya bekerja di Telkom. Telkom itu ada dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi dari Pulau Rote sampai ke Pulau Miangas gitu, di atas sana itu. Jadi kita terdiri dari banyaknya suku bangsa, banyaknya budaya dan latar belakang. Nah, dalam hal ini Telkom memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk dapat beribadah dengan aman dan nyaman bagi seluruh agama, serta mendukung seluruh aktivitas keagamaan karyawannya. Contohnya, untuk karyawan Islam yang beragama Islam, ada menjadi Taklim Telkom Group, atau lebih kita kenal dengan MTTG, yang menaungi aktivitas kerohanian karyawan yang beragama Islam. Itu menaungi seluruh Indonesia. Banyak juga rumah ibadah di lingkungan Telkom itu ratusan juga, itu dikelola dengan baik dan terpusat dan terintegrasi, tidak ada yang membedakan satu sama lain ya. Mereka saling koordinasi satu sama lain. Dan bagi agama lain juga, untuk aktivitasnya juga diwadahi dalam bentuk komunitas seperti pembinaan kerohanian agama Katolik, ada Bindro Kristen Protestan, ada Bindro Hindu dan Bindro Buddha. Jadi kita menaungi semua, tidak ada membedakan satu sama yang lainnya. Yang penting mereka dengan bisa melakukan ibadah dengan baik, tentu saja kita berharap dia juga berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Tentunya bagi bangsa dan negara tentunya ujungnya ya. Itu Mas. Berarti indah sekali ya, walaupun ada perbedaan agama itu tidak menjadi masalah dan kita dapat hidup berdampingan Pak di Telkom ini. Dan saya juga tadi sangat terharu Pak ketika saya sedang datang di sini, masuk kebetulan waktu sholat. Ternyata kedengaran dari speaker suara azan. Wah itu pasti memberikan kenyamanan yang sangat besar kepada teman-teman Muslim yang ada di Telkom Indonesia. Dan juga Pak, saya melihat ini Telkom dalam sejarah yang panjang ini mendapatkan banyak sekali penghargaan, baik dari dalam negeri dan juga luar negeri. Pasti ini ada sebuah kiat khusus. Kenapa kok Telkom bisa menyabet begitu banyak penghargaan? Dan juga pasti Pak, itu cara mempertahankannya itu. Itu gimana mempertahankan penghargaan yang sebanyak itu Pak? Manajemen Telkom dan seluruh karyawan selalu berdampingan dan selalu memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana memberikan hasil atau kinerja terbaik bagi perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan stakeholder tentunya ya. Nah, apresiasi dan penghargaan yang kami peroleh dari eksternal maupun baik internasional maupun nasional itu merupakan buah atau hasil kerja keras dan komitmen kami bersama antara manajemen dan karyawan ya. Nah, apresiasi dan penghargaan juga kami pandang sebagai pengingat sekaligus motivasi kami untuk dapat terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan, pelanggan, masyarakat, dan bangsa dan negara kita ini. Baik, berarti saling bahu-membahu ya Pak, dan
dari direksi bukan hanya memberikan tuntutan pekerjaan, tapi juga memberikan apresiasi atas pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh karyawannya. Baiklah para pemirsa Tawaf TV dan pemirsa program BUMN Berakhlak, ini masih banyak yang bisa kita bicarakan dengan Bapak Afriwandi, namun kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Nah Bapak, saya ini melihat kan Bapak sekarang posisinya sebagai Direktur Human Capital Management. Ini posisi yang sangat krusial karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah tentu dengan perusahaan yang sangat besar ini, Bapak punya fokus yang ingin dicapai dalam posisi yang Bapak emban ini. Nah apa fokus yang Bapak sedang garap nih Pak dalam posisi Direktur ini Pak? Ya. Kami, Telkom sangat meyakini bahwa investasi terbesar dan investasi paling berharga bagi perusahaan adalah investasi pada sumber daya manusia. Dan tujuannya bukan hanya bagi perusahaan, Telkom juga menaruh perhatian yang sangat besar dalam upaya mencetak, mengembangkan, dan membina talenta Indonesia. Sehingga Indonesia mampu menjadikan SDM yang unggul demi kemajuan bangsa dan bangsa Indonesia. Masya Allah. Ini memang enaknya kalau kita berinteraksi dengan BUMN ya. Jadi bukan hanya berbicara tentang profit dan perusahaan, tapi punya target goal besar yaitu untuk bangsa Indonesia. Karena ketika SDM-nya yang dikembangkan berarti kan secara tidak langsung SDM Indonesia secara keseluruhan juga ikut terangkat ya. Ini pasti menarik sekali para pemirsa diskusi kita pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena akan kita lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Kembali lagi di program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Nah Bapak, tadi kita sudah banyak berbincang pertanyaan-pertanyaan dari saya tentang penerapan akhlak di Telkom Indonesia dan ternyata banyak hal-hal yang menarik yang tadi kita dengar. Dan saat ini tim Tawaf TV juga telah menghimpun ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim kami yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Afriwandi, terutama ini dari kalangan mahasiswa Pak. Ini fresh graduate, ini udah kebaca nih. Apa keinginannya nih? Nah teman-teman ini bertanya Pak, karena mereka ingin tahu bagaimana caranya mereka bisa bergabung, bekerja di perusahaan yang Bapak pimpin. Karena tentu Telkom ini adalah tempat impian dari banyak orang Pak. Iya, Mas Pangeran, mahasiswa jangan worry lah, jangan khawatir. Telkom insya Allah setiap tahun akan menerima rekrut baru dari mahasiswa ya. Insya Allah disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Telkom itu selalu membuka kesempatan bagi putra-putra putri terbaik Indonesia untuk bisa bergabung, berkarya, dan berkontribusi bersama Telkom. Dalam merekrut karyawan tentu saja ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui. Di antaranya seleksi administrasi, uji kemampuan dasar, uji wawasan kebangsaan, uji personality, uji pemahaman bidang pekerjaan, tes kesehatan. Itu tes kesehatan pasti harus kita lalui aja Mas. Dan tentunya yang terpenting ini Mas, tentunya kesesuaian kandidat dengan core value akhlak. Akhlak. Ya sudah di akhlak kita sepakat ya. Nah, Telkom juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Pak Nadiem tentunya untuk menjalankan program magang. Itu kita sebut dengan program magang kampus merdeka yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami lebih awal atau lebih dini kebutuhan industri sehingga mereka lebih siap ketika memasuki dunia kerja yang akan mereka hadapi
ke depannya. Demikian Mas. Baik. Berarti teman-teman para mahasiswa, Anda jangan khawatir, yang penting Anda mempersiapkan diri. Dan juga bukan hanya kemampuan dari IPTEK ya Pak, tapi juga harus mempersiapkan core value akhlak yang merupakan jantung dari BUMN itu sendiri. Dan siapa tahu Anda ke depannya bisa menjadi next Pak Afriwandi yang menjabati sebagai Direktur Human Capital Management di Telkom Indonesia. Bapak, ini kita udah banyak berbincang pada hari ini. Sebenarnya waktunya seperti sangat sempit, tapi kita terbatas atas waktu. Maka kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Afriwandi yang telah menyempatkan sharing kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk Anda para pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada. Dan saksikan terus program BUMN Berakhlak dan juga program lainnya yang ada di Tawaf TV. Anda dapat mengikuti kami di kanal YouTube, Instagram, dan juga dapat menyaksikan kami di MNC Vision, Nin Media, Oksigen, dan juga UCTV. Baiklah, demikianlah acara kita pada hari ini. Sampai ketemu pada program BUMN Berakhlak berikutnya, Warisan untuk Negeri. Saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.